Alhamdulillah walaupun ya telat panen tapi masih bisa. Hanya saja saat ini ada penurunan harga yang cukup drastis. Waktu pertama panen harga 16.600 per kilo. Untuk saat ini dalam jangka 1 minggu lebih 10 harian lah, harga sudah turun di 13.000 per kilo. Dan ini angka yang tidak ideal bagi para petani dengan harga 13.000 per kilo. Karena kalau dihitung estimasi biaya dan segala macam, amannya bagi petani harga kacang itu di 14.000 per kilo. Dengan asumsi bahwa ibu-ibu yang panen, pekerja panen, dalam hitungan kilo, satu orang itu dalam setiap panen minimal harus dapat 15 kilo. Jadi kalau satu orang saat panen kemudian hanya mampu di bawah 10 kilo, itu tidak ideal dengan pengeluaran. Dan kenapa tidak ideal? Perawatan kacang itu, tanaman kacang ternyata cukup rumit. Jadi di awal nanam itu memang santai sampai kemudian muncul bunga. Nah, mulai dari muncul bunga, disitulah perawatan harus intens. Jadi penyemprotan baik insektisida maupun pestisida itu rata-rata petani melakukan 3-4 hari sekali. Mulai dari perangsang bunga, pemecah bunga, kemudian antisipasi hama, bundel, sampai kepada untuk penjagaan kacangnya sendiri. Kita lihat ibu-ibu di sini lagi panen. Mudah-mudahan dalam hitungan jam nanti harganya jadi 18.000 per kilo. Amin. Amin. Dawa deui kacang na nu ieu na pandeuri panen. Mahade. Jadi ini kebetulan lahan yang sebelah timur itu kita kedatangan tamu cut yang makan biji kacang. Tapi nggak apa-apa, itu juga makhluk hidup. Dia pengen makan, mudah-mudahan nanti dapat ganti rezeki dari yang lain. Kudutna nyeler. Bawah tulah. Kita dialog. Kebetulan ini ada master petani yang lagi panen kacang, Mas Arif. Tapi enaknya sambil ngopi, sambil ngobrol. Ini kan Mas Arif hampir rata di wilayah kita petani menanam kacang hijau. Nah, kebiasaan petani di kita itu yang menjadi rekomendasi benih untuk kacang itu jenis apa, Mas Arif? Pakai kacang apa sih ya? Itu ya tergantung sih, ada kacang yang disebutnya kacang entok, ada terus banyak jenis sih. Kalau itu jenis kacang apa aja sih ya, saya lupa lagi itu.
yang baru-baru ini Nah ini sekarang. pakainya apa Mas Arif? Parkit ada itu. Rata-rata jenis kacang entok sama kacang parkit ya. Nah kemudian dari sisi masa tanam itu kalau kacang dari mulai tandur nanam sampai panen yang terakhir berapa lama Mas? 3 bulan ada? Ya lebih kurangnya 2 bulan lebih, 3 bulanan juga bisa nyampe. Kadang-kadang ya kalau misal ibaratnya perawatan kita rutin, ibaratnya pengobatan rutin itu bisa nyampe, bisa lebih. Nah ini maksudnya tadi dikatakan pengobatan rutin. Jadi kebetulan saya juga lagi belajar bertani dan baru beberapa tahun ini bertani. Kebetulan juga saya baru nyoba nanam kacang. Nah tadi dikatakan perawatan rutin, ternyata memang betul. Kacang itu setelah tanam itu tidak ada yang namanya pemupukan kayak jagung, seperti jagung, padi, tetapi cenderung kepada penyemprotan. Nah yang dimaksud dengan perawatan rutin itu berarti penyemprotan dimulainya dari usia tanam berapa atau tanda-tandanya apa Mas Arif? Awal ibaratnya kita tanam itu sampai kita nanti panen itu kalau bisa ya kita harus rutin ada ibaratnya penyemprotan. Apalagi kalau di masa ibaratnya udah mulai mau pembungaan itu minimal 3 hari sekali itu harus. 3 hari sekali berarti mulai dari seperti yang dipraktekkan di tanaman kacang saya, berarti perangsang bunga, pemecah bunga, terus untuk pembuahan sampai penjagaan terhadap hama, berarti jenis-jenisnya itu ya. Nah untuk kacang sendiri dari mulai berbunga kemudian panen itu bisa berapa kali panen? Kalau misalkan rutin perawatan ibaratnya pengobatan kita rutin itu bisa sampai 3 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Jadi tidak 1 kali panen selesai seperti jagung sekali panen selesai. Ini berarti bisa 3 sampai 4 kali. Nah ini harga saat ini, kemarin saya panen di hasil di sawah sendiri itu pas panen pertama ketemu dengan harga 16.500 dan itu sangat luar biasa menguntungkan bagi petani. Dalam masa 10 hari kok bisa jatuh, itu kenapa Mas Arif? Ya mungkin bisa jadi efek karena panen raya, bisa jadi karena mungkin kualitas si kacang udah mulai beda, bisa juga jadi kayak begitulah. Jadi mungkin kualitasnya berkurang, nggak kayak ibaratnya yang awal-awal ibaratnya kacang pertama mulai panen itu beda gitu, kualitasnya masih bagus. Kalau sekarang yang ibaratnya panenan kedua, ketiga, apalagi ada yang keempat, nah itu mungkin udah lain. Termasuk mungkin dari kemarin saya sempat ngobrol dengan Bakul kacang, harga menurun itu salah satu faktornya dari curah hujan yang cukup intens, katanya mengurangi kualitas kacang. Itu betul atau tidak? Ya bisa jadi kualitas kacang beda karena memang ibaratnya si kadar airnya itu ya mulai ada curah hujan sih, otomatis bisa mempengaruhi kualitas kacang itu sendiri. Nah ini per hari ini harga berapa? Tergantung, ada yang ibaratnya 14 ada, 13.5 ada, yang 13 juga ada. Aduh itu aing rugi ya. Idealnya harga terendah kira-kira sabaraha eta ideal supaya petani teu rugi, karena kan tadi di perawatan inten ya, per 3 hari nyemprot, sementara yang namanya obat pestisida, insektisida itu kan kalau tidak salah tidak ada subsidi dari pemerintah. Subsidi itu hanya sebatas pupuk. Idealnya itu mentok supaya petani tidak rugi, perawatan operasional, biaya panen di harga sabaraha eta. Petani makanya minimal jangan sampai
kurang dari 15 kalau bisa Ideal, nah, gitu. gitu, Kalau ideal, nah. bisa mah gitu, tapi kan tergantung ibaratnya yang kayak bakul pengepulnya itu kadang-kadang ibaratnya nanti di sananya lagi menumpuk barang kacang, otomatis ya tetap aja Harga turun. bisa jadi turun. Pemerintah pusat, Kabulog atau siapapun itu, Kementerian Pertanian, untuk palawija terutama kacang, dari beberapa informasi termasuk hari ini dari Mas Arif, petani dari Desa Duku Jeruk, Kecamatan Banjarharjo, idealnya harga kacang supaya petani tidak mengalami kerugian atas biaya perawatan yang cukup tinggi, itu harga di batas minimal 15.000 per kilo. Sementara saat ini harga kacang antara 13 sampai 14.000. Nah, kemudian barangkali ada pesan-pesan buat pemerintahan, Kementerian Pertanian dari para petani, monggo disampaikan. Ya kalau bisa buat pemerintah ya tolonglah petani itu, kalau bisa harga itu jangan sampai ibaratnya turun lagi, apalagi ibaratnya sampai kurang dari 10, itu udah kita udah kayak gimana sebagai petani itu udah, apalagi sekarang zamannya ibaratnya subsidi aja itu pupuk udah susah gitu. Sebagai petani ya kalau sampai terus-terusan nggak begini kayaknya rugi terus. Oke, siap. Terima kasih Mas Arif. Jadi simpulan dari dialog, kemudian masukan dari warga, yang pertama terkait pupuk subsidi. Terjadi kemarin kelangkaan pupuk subsidi dan itu membuat para petani kelabakan sehingga terpaksa membeli pupuk non subsidi yang akhirnya biaya operasional membengkak luar biasa. Sementara musim tandur padi kemarin begitu panen harga terjun bebas sampai di kepala 400 ya, dan itu bagi hitungan petani sangat rugi luar biasa. Jadi idealnya untuk petani pupuk subsidi tetap ada, terjaga kestabilannya, kemudian harga panen padi itu kisaran di 500.000. Petani itu penyangga pangan nasional. Kalau tidak dijaga oleh kita, kestabilannya baik harga, pengadaan pupuk dan sebagainya, lama-kelamaan terutama yang penerus petani, anak muda itu semuanya lari, tidak ada yang mau menjadi profesi petani karena dirasa rugi. Geus kotor kokolopot, eueuh duitan, rugi bae. Salam sejahtera untuk petani Indonesia, tetap semangat. Kita adalah pahlawan bagi bangsa untuk menyuplai pangan. Terima kasih, merdeka.